Sebuah bus yang ditumpangi 30 penumpang di Parigi, Muntong, Sulawesi Tengah terjun ke dasar jurang, 3 orang meninggal dunia. Waspada cuaca panas ekstrim yang dapat mengakibatkan tubuh alami berbagai masalah kesehatan. Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meninggal dunia. Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian. Dan saya Arlisa Hadi. Pemirsa, kami berdua kembali hadir menemani Anda dalam Aini Siang. Selain 3 berita utama tadi, Aini Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Betul sekali, Lista dan juga pemirsa, Aini Siang hari ini akan kita awali dari tawuran 2 kelompok remaja dengan menggunakan busur panah dan batu di jalanan raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan pecah. Akibat pertikaian tersebut, 2 warga dilaporkan terkena busur panah dan 2 mobil dirusak oleh para pelaku. Tim penikam bersama Opsnal Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi tawuran kelompok pemuda di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi langsung melakukan penyisiran dan menangkap 12 remaja terduga pelaku tawuran. Dari para pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa senjata tajam, panah busur, beserta pelontarnya dan parang. Para pelaku yang diketahui merupakan pemuda dari Jalan Baji Pangaseng melawan remaja dari Jalan Baji Daka saling serang di jalanan. Akibat tawuran tersebut, 2 kendaraan mobil milik warga yang terparkir di tepi jalanan rusak akibat terkena lemparan batu dari para pelaku. Sedangkan 2 orang warga menjadi korban, terkena busur panah di bagian kaki. 1 di antaranya korban bahkan harus dilarikan ke rumah sakit. Remaja Jalan Patmur mendatangi TKP berlokasi di Jalan Cendrawasih, di mana 2 kelompok baik Baji Daka maupun dari Baji Pangaseng, di mana diamankan 3 orang yang mana sebagai terduga pelaku daripada perang kelompok, memiliki senjata tajam berupa busur, parang yang diamankan. Para pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Mapolsek Mamajang. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku yang ditangkap untuk mengetahui motif tawuran tersebut. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib malang menimpa balita kakak beradik di Kota Jambi yang tewas setelah tercebur sumur di dalam rumah. Kedua balita malang tersebut tak tertolong setelah masuk ke dalam sumur belasan meter. Evakuasi 2 balita yang tewas setelah tercebur sumur bersama ibunya di Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi berlangsung dramatis. Korban ditemukan di dasar sumur sedalam 8 meter. Petugas melakukan penyelaman untuk mengevakuasi korban. Proses evakuasi oleh petugas damkar Kota Jambi memakan waktu 3 jam lamanya. Sempitnya lubang dengan kedalaman mencapai 17 meter tersebut membuat petugas penyelamat damkar Kota Jambi kesulitan mengevakuasi korban. Sumur tersebut kurang lebih 17 meter dengan kedalaman dari air ke bawah itu ada 8 meter. Evakuasi yang kita lakukan, 1 orang anak sudah bisa diselamatkan, kurang lebih umur 6 bulan, perempuan, yang terakhir laki-laki kurang lebih 3 jam. Kita harus mengevakuasi karena kondisi yang pertama, sumur itu terlalu dalam. Sumur ini berada di dekat dapur. Keluarga korban yang tak kuat menahan kesedihan histeris melihat kedua balita tersebut terbujur kaku. Kejadian berawal saat ibu serta kedua korban yang berada di dapur rumah mereka tiba-tiba tercebur sumur. Kakek korban yang berada di dekat sumur langsung berusaha menolong ketiga korban. Ibu dan korban yakni bayi pertama kali bisa diselamatkan, namun anaknya meninggal dunia. Sementara anak pertama korban masih di dalam sumur. Itu rumah sudah kosong, atau sudah dalam sumur hidup dengan 2 anak dari sumur. Jadi minta bantuan warga, akhirnya diangkatlah. Terus yang bisa terangkat itu yang ibunya, kemudian bayi yang digendong di depan itu sudah kaki sakit.
Setelah berhasil dievakuasi, kedua balita tercebur ke dalam sumur, langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Penyebab ibu dan 2 anak balitanya yang tercebur ke dalam sumur masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, dramatis tim SAR gabungan lewati medan berbahaya saat proses evakuasi warga yang hilang di Gunung Sopura, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tim SAR terpaksa harus menggendong korban melewati jembatan kayu di atas sungai berarus deras. Inilah aksi heroik tim SAR yang harus bertaruh nyawa melewati sebuah jembatan kayu di atas sungai berarus deras saat berusaha menyelamatkan warga bernama Ucok di Desa Alawanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang sempat dilaporkan hilang saat mencari sapi di Gunung Sopura. Saat ditemukan tim SAR, kondisi korban sudah lemas dan setengah sadar. Korban kemudian dievakuasi menggunakan tandu menuju rumahnya. Setelah kurang lebih 4 jam menempuh perjalanan darat dan 30 menit menggunakan penyeberangan sungai, korban akhirnya berhasil tiba di rumahnya. Bahwa korban telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan, tepatnya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023, dengan jarak ditemukan yaitu 1,25 km dari LKP awal, dan korban ditemukan dalam kondisi selamat. Dan saat ini korban kemana, Pak? Dan saat ini korban telah dibawa ke rumah korban dan selanjutnya akan diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya korban dikabarkan hilang oleh keluarga pada Selasa sore. Keluarga kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian dan kantor SAR untuk pencarian. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Tebing setinggi 30 meter di Kecamatan Palupu Agam, Sumatera Barat longsor dan menimpa rumah warga. 1 orang warga meninggal dunia dalam peristiwa ini. Evakuasi korban longsor ini dilakukan warga di Jorong Muaro Nagari, Kotorantang, Palupu Agam, Sumatera Barat. Korban tertimbun material longsor di dalam rumahnya saat berada di dalam kamar mandi. Nyawa korban tidak terselamatkan saat warga membawanya ke rumah sakit. Korban berjenis kelamin wanita berusia 57 tahun. Warga mengaku longsor terjadi secara tiba-tiba dan menimbun bangunan rumah tak jauh dari titik longsor. Jadi pas lagi kamar mandi, tahu-tahu ada turunan dari material tanah di belakang rumah beliau. Langsung tertimbun tanah di kamar mandi. Jadi baru sejaman bisa ditangani oleh masyarakat kita setempat di sini. Tebingnya persis di belakang rumah korban. Jadi ketika pagi tadi beliau ke kamar mandi, tiba-tiba terjadi longsor. Pertama tadi ditemukan masih dalam kondisi pingsan ya. Kemudian kita segera bawa ke rumah sakit umum di Bukit Tinggi. Kemudian beliau meninggal dunia, tidak bertahan. Sejak beberapa hari terakhir, hujan yang mengguyur Kecamatan Palupu mengakibatkan beberapa lokasi ketinggian dan tebing rawan longsor. Warga diminta waspada akan cuaca buruk yang dapat mengakibatkan longsor dan bencana lainnya. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sementara itu dari Sumedang, Jawa Barat, pemirsa, longsor menutup akses jalan di Kecamatan Cibugel, Sumedang, Jawa Barat. Material longsor merusak rumah dan kendaraan milik warga. Hujan yang mengguyur wilayah Sumedang, Jawa Barat ini mengakibatkan longsor terjadi di Desa Cipasang, Kecamatan Cibugel. Material batu, kayu, dan tanah menimbun jalan dan halaman rumah warga. Tak hanya merusak rumah, beberapa kendaraan ikut terseret longsoran. Warga bahu-membahu mengevakuasi material longsoran menggunakan alat seadanya yang menutup jalan desa. Terdapat 10 titik longsoran yang terjadi di Kecamatan Cibugel, Sumedang, Jawa Barat. Pelosok dusun di sini terputus kota ini. Terus katanya ada kendaraan tertimbun? Ya, kendaraan tertimbun ada 3, 1 kendaraan mobil, 1 unit, kemudian yang 2 unit sebuah motor dan sudah ketemu, 1 lagi masih dalam pencarian. Sampai kan 10 titik, sampai 10 titik ya. Terus akses di sini sekarang gimana, Pak?
Ya, sisinya biasanya lumpuh lah. Beralih ke informasi lain, pemirsa, rela menunggu sejak pagi buruh gendong pasar di Yogyakarta antre mendapatkan bantuan sembako. Informasi selengkapnya hanya di iNews Siang selengkapnya.